Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, di channel Halo Satpam. Apa kabar seluruh Satpam seluruh Indonesia dimanapun berada? Salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Sekali lagi, semoga hari ini siapapun yang berkunjung di channel saya selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki yang berlimpah, sehingga bisa memberikan sesuatu yang indah untuk keluarganya hari ini. Ya, sekali lagi selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Baik, pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang Turjawali Satpam, ya, tentang Turjawali. Kalau kemarin kita membahas tentang pengaturan penjagaan, sekarang kita akan membahas tentang pengawalan. Ya, jadi Turjawali itu singkatannya pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengawalan. Kita akan mengupas sedikit tentang pengaturan penjagaan. Ya. Pengaturan itu bahwa seorang petugas keamanan, seperti kemarin yang sudah kita bahas, bahwa seorang petugas keamanan harus mampu menegakkan aturan-aturan, kemudian tata tertib yang ada di lokasi kerjanya. Kemudian penjagaan, bahwa seorang petugas keamanan juga harus berjaga di pos-pos tempat tugas dia berjaga, atau di suatu dia tugas di lokasi kerjanya, yaitu pos jaganya itu, ya, dia harus bisa melaksanakan penjagaan dengan sebaik-baiknya, mengontrol personel material yang keluar masuk area lingkungan kerjanya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang pengawalan. Tentang pengawalan. Jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa petugas satpam itu juga ada, ya, yang melaksanakan pengawalan. Jadi bukan hanya jaga saja, ya, jadi juga ada yang melaksanakan pengawalan. Ya. Apa sih itu pengawalan? Kalau mungkin pengertiannya rekan-rekan tahu, ya, pengawalan apa kira-kira pengawalan itu? Ya, pengawalan adalah kegiatan preventif atau pencegahan, ya, kegiatan preventif atau pencegahan yang dilaksanakan oleh seorang petugas keamanan, ya, untuk mengamankan atau melindungi seseorang dari tempat lain, dari tempat tertentu ke tempat lain, atau dari tempat A ke tempat B. Nah, itu namanya pengertian daripada pengawalan. Bisa personil atau bisa material yang dikawal. Itu tergantung dari apa yang dikawal itu. Jadi rekan-rekan juga harus paham bahwa petugas satpam itu juga ada yang melaksanakan pengawalan, ya. Jadi bukan hanya jaga saja di pos jaga. Nah, pengertiannya seperti tadi, bahwa pengawalan itu adalah tugas atau suatu kegiatan preventif pencegahan, ya, yang dilaksanakan dari tempat satu ke tempat lainnya, yaitu untuk memastikan bahwa barang atau bahwa orang itu aman atau terhindar dari ancaman orang lain atau ancaman pihak lain. Nah, itu pengertian daripada pengawalan. Kemudian sebelum petugas satpam itu melaksanakan pengawalan, ya, tentunya harus dipastikan dulu, dalam arti tidak hanya perintah lisan, omongan saja, si A kamu tolong mengawal dan lain sebagainya. Nah, itu karena tugas satpam itu kan sifatnya hanya preventif, hanya di suatu lokasi tempat kerjanya. Jadi kalau petugas keamanan itu diperintahkan untuk mengawal, tentunya ya kita harus memastikan dulu surat perintahnya, ya,
atau surat jalannya lah ya, dipastikan. Saya harus mengawal bapak siapa, harus mengawal kemana, rutenya di mana, apa yang dikawal kalau mengawal barang. Nah itu harus dipastikan dan harus ada surat tugasnya ya, karena di situ yang menjamin ya keamanan Anda sendiri juga ya. Kalau tidak ada surat tugasnya ya saya rasa Anda nggak usah mengawal ya, karena akan menyulitkan Anda sendiri. Jadi sebelum Anda mengawal, pastikan dulu surat tugasnya. Nah, itu tentang surat tugas ya. Kemudian siapa sih yang kira-kira dikawal? Mungkin ya dalam perusahaan Anda, tempat bekerja itu ya banyak tentunya ya, tergantung dari perintah atasan. Ya pertama ya jelas atasan, mungkin staf entah mau kemana, mengambil uang atau apa dan lain sebagainya, atau orang-orang tertentu yang membutuhkan pengawalan. Nah, karena sesuai dengan kewenanganmu tadi yang hanya sebatas lingkungan kerjanya, tugasmu, jadi kalau melaksanakan pengawalan sekali lagi harus dipastikan surat tugasnya. Nah itu tentang pengawalan ya. Kemudian yang dikawal siapa saja banyak tergantung daripada perintah atasanmu di tempat Anda bekerja. Nah itu. Kemudian yang perlu diperhatikan saat melaksanakan pengawalan ya, tentunya pimpinan atau perusahaan itu ya, tidak sembarangan memerintahkan si A, si B untuk mengawal barang atau personil ya, tentunya tidak. Ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang petugas keamanan itu. Salah satunya harus punya skill yang bagus ya, skill yang bagus ya. Salah satunya mungkin menguasai komunikasi yang bagus, mempunyai skill bela diri yang bagus, salah satunya. Kemudian menguasai rute lokasi, itu penting sekali. Kalau mengawal tidak mengetahui rute lokasi, nah, maka dia akan bingung sendiri bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi harus punya skill tertentu yang harus dimiliki oleh petugas keamanan yang melaksanakan pengawalan. Kemudian bila mana Anda mendapatkan perintah untuk melaksanakan pengawalan, nah apa saja kira-kira yang harus Anda persiapkan? Nah itu yang pertama tadi ya, harus memastikan bahwa ada surat jalannya atau surat perintahnya di situ ya. Surat perintah itu penting. Kemudian pastikan yang dikawal itu siapa, atau kalau memang barang pastikan dulu itu barangnya apa. Tuh, jadi jangan Anda mengawal seseorang atau mengawal sesuatu Anda tidak tahu yang Anda kawal itu siapa, Anda yang kawal itu barang apa. Nah, kalau Anda tidak memastikan ke sana ya nanti akan menyulitkan Anda sendiri di lapangan saat Anda bertugas. Ya, yang penting harus Anda perhatikan saat mengawal ya, pastikan surat jalannya atau surat perintahnya. Kemudian Anda harus tahu siapa yang dikawal atau apa yang dikawal. Kemudian pelajari rute atau situasi tempat tujuan Anda melaksanakan pengawalan. Nah itu ya, itu akan melancarkan Anda saat nanti melaksanakan pengawalan. Kemudian apa syarat yang lainnya? Syaratnya seorang petugas keamanan untuk mengawal ya, syarat yang lainnya. Syarat seorang petugas satpam saat mengawal yaitu yang tadi sudah saya sebutkan ya, harus mempunyai skill tadi ya, skill bela diri, skill radio harus bisa, mungkin juga bisa
nyetir mobil, bila mana terjadi sesuatu harus dia bisa nyetir mobil. Kemudian dia harus menguasai rute tempat dia mengawal. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, syarat yang tidak kalah penting adalah bahwa petugas keamanan itu mempunyai sikap atau sifat loyal, ya, sikap loyal, sikap tanpa pamrih itu juga penting, ya. Kemudian sikap pengabdian. Kalau dia petugas itu tidak mempunyai sikap-sikap itu, ya ditakutkan, ya, bila mengalami sesuatu hal, justru petugas keamanan itu ya akan malah menyulitkan. Jadi namanya seorang pengawal itu boleh dikatakan dia itu tameng, ya, tameng untuk yang dikawalnya dia itu. Kalau yang namenginya dia tidak mempunyai rasa pengabdian, sikap loyal yang bagus, ikhlas dalam melaksanakan kerja itu, nah, pasti kurang maksimal, ya, pasti kurang maksimal saat dia melaksanakan pekerjaannya itu. Nah, jadi pengawalan itu, ya, mengawal entah barang atau personil, nah itu tidak istilahnya tidak gampang memilih personil si A harus berangkat, ya, tapi harus benar-benar dipastikan, ya, dipastikan bahwa personil ini atau si bapak pengamanan ini benar-benar mempunyai skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Jadi bila mana Anda mungkin pengen menjadi seorang petugas keamanan yang mungkin tidak hanya bekerja di lingkungan kerjanya, mungkin pengen punya pengalaman menjadi pengawal pribadi atau mengawal barang dari kota satu ke kota lainnya, ya, Anda harus mempunyai skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi di atas, ya. Anda harus menguasai bela diri, ya, bela diri itu semua satpam saya yakin sudah bisa. Kemudian menguasai skill-skill radio atau bahasa, nah, Anda sudah bisa belum bahasa Inggris atau mungkin bahasa apa, nah, kemudian harus menguasai lokasi. Kalau Anda pengalaman entah di mana kemana, nah situ itu akan menambah wawasan Anda, akan menambah nilai plus Anda saat Anda melaksanakan pengawalan. Kemudian Anda harus mengedepankan mempunyai sifat, ya, sifat loyal kepada siapa saja, sifat baik, jujur, disiplin, ikhlas. Nah, siapa yang menilai? Yang menilai adalah orang lain. Jadi Anda hanya menunjukkan sikap-sikap yang bagus tadi. Kalau Anda pengen menjadi seorang petugas keamanan yang melaksanakan kerjanya yaitu dengan melaksanakan pengawalan itu. Ataupun mungkin kalau Anda menjadi seorang petugas keamanan mendapatkan tugas untuk mengawal, nah, tolong yang saya sampaikan tadi diperhatikan, yaitu pastikan surat jalan Anda, pastikan tugas Anda kemana atau personilnya siapa, kemudian pastikan barang yang Anda kawal itu apa, kemudian pelajari rute perjalanan Anda. Rute perjalanan ini yang penting, ya, bikin rute itu banyak sekali, mungkin rute 1 dibikin rute 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi bila mana mungkin ada halangan sini bisa lewat sana dan sebagainya. Itu tugas Anda bila melaksanakan pengawalan, ya. Jadi sekali lagi petugas keamanan itu selain dia melaksanakan penjagaan, dia juga ada yang melaksanakan tugas pengawalan, ya, entah itu pengawalan personil
ataupun pengawalan barat. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan untuk rekan-rekan satpam dimanapun berada, ataupun rekan-rekan siapapun yang baru ingin mendaftar satpam, bahwa tugas satpam itu ternyata banyak sekali, kompleks sekali, dan mengandung nilai ibadah yang sangat luar biasa ya. Jadi mungkin session ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau memang bermanfaat ikuti terus kiriman terbaru saya. Jangan lupa like-nya dan subscribe ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk satpam seluruh Indonesia. Salam satu jiwa.